Alamana jaya lagi. Iya, iya, yes. Sekali lagi, yes. Dua kali lagi, yes, yes. Bukan basa-basi. Dadah. Dadah. Ya, tuh. Tinggal pasang ini nih. Kamu pasang bisa nggak? Sini. Dimatiin dulu Saka. Itu tuh yang di apa tengah. Sabar. Nih, San. Nah, itu udah nyala. San. Terus diserang. Potong satu-satu. Satu-satu. Itu harus digituin. Ya apa biar rapi lah. Huh? This is so. This is difficult or easy? This is so difficult. No? Difficult. Why you say that? Yeah, No, because it's normal. yeah. Okay, it's Ini more struggle-nya di easy. sini. More Struggle ini jujur struggle-nya ini- di sini. I am the one, the way your son don't need. Kayaknya nggak rapi deh. Mana bahannya? Aku mau masak. Ini baru bisa dipasang. Allah fi kulli umurina. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al fi kulli imtihanatina khususan sana sadisa minan najihin. Amin. Wal mumtazin wa la taj'alna minal mutakabbirin wan nadimin wal mutakhasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku tersayang angkatan 24, selamat menempuh ujian nak. Belajar dan berdoa, berikan yang terbaik. Insya Allah, Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Mendapat nilai baik, akhlak baik, dan lulus terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ujian praktek kelas 6 sudah berjalan beberapa hari. Dan pastinya kami Dewan Guru berharap semoga Ananda Angkatan 24 bisa menyelesaikan semua rangkaian ujian praktek dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Dan pastinya untuk ujian sekolah tetap semangat dan bisa berjalan dengan baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuri ucapkan selamat bagi anak-anak siswa dan siswi angkatan 24 yang sudah melaksanakan ujian praktek. Nanti bulan April akan mengikuti ujian sekolah ya. Setelah itu kelulusan ya. Bu Nuri doakan semoga kalian terus tetap semangat. Ingat anak-anak selalu percaya diri ya. Apapun ujiannya, apapun rintangannya harus hadapi dengan percaya diri. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri itu kunci kesuksesan ya. Baik anak-anak, semoga kalian bisa lulus semuanya, mendapatkan nilai yang terbaik ya, dan yang pasti adalah akhlak juga yang terbaik ya anak-anak. Diingat dari kelas 1 sampai 6 apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa untuk digunakan menempuh jenjang ke lebih tinggi lagi ya. Baik anak-anak, Bu Nur ucapkan sekian, tetap semangat dan terima kasih banyak. Kalian telah bekerja keras ya untuk terus menerus menempuh ujian ini. Yang pasti Bu Nur yakin kalian semuanya akan sukses semuanya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pamungkas nih? Sedang mempersiapkan ini bahan-bahan alat-alat persiapan praktek kelas 6 pelajaran IPA. Oke, tujuannya apa nih Pamungkas nih praktik listrik? Ini kita untuk menggali potensi anak-anak ya dalam masalah pengetahuan di bidang kelistrikan ini, terutama rangkaian listrik. Ini kan tujuannya kita kedepannya anak-anak mengetahui bagaimana rangkaian listrik di rumah-rumah, gedung-gedung. Jadi mereka tahu bagaimana aliran listrik itu tersambung ya, entah yang seri atau paralel. Tentunya mereka sudah mempelajari keuntungan dan kelemahan masing-masing dari rangkaian tersebut. Ya, Harapannya apa Pamungkas? ya kita mudah-mudahan kelas 6 tahun ini mendapatkan hasil yang terbaik ya. Insya Allah kami doakan, mohon doanya semuanya dari segala pihak, dari pihak sekolah, orang tua, dan seluruh keluarga besar sekolah Al-Amanah terutama. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hasil yang terbaik dari ujian praktek ini. Kedepannya ujian selanjutnya juga menjadi yang terbaik. Itu harapan kami. Itu saja dari teman-teman, kali ini saya dari kelompok 5 Nadine Afifa Azhara akan membuat rangkaian seri bersama teman-teman saya Safira, Nabila, Azrael. Ya, mantap. Jadi ini adalah bahan-bahannya yang kami butuhkan. Ada baterai dan dudukan baterai. Ini saya pakai baterai yang besar agar lebih kuat dan nyalanya juga lebih terang. Terus juga dudukan baterainya agar lebih mudah. Lalu juga ada kabel-kabelnya. Ini sudah dikeluarkan tembaganya. Yang merah dan yang hitam. Yang hitam ini memiliki arus listrik dan yang merah ini adalah negatif yang tidak memiliki arus listrik. Juga ada saklar di sini, ini pemutus arus listrik. Ada fitting dan ada bohlamnya juga. Ini juga ada gunting, lalu juga ada salat hitam. Sekarang kita akan membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrai dan ini kali ini saya akan menjelaskan tentang paralel. Di sini Apa aja? bahan-bahannya ada listrik, Kabel. kabel, gunting dan baterai, sama solatif dan bohlam dan sebagainya. Nih. Ya, tinggal pasangin ini. Kamu pasang di sana. Sini. Dimatiin dulu sampai Itu tuh yang di apa tengah. Sabar. Nih, San. Potong satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang membuat paralel. Bisa ini kalau misalnya yang tengah berarti sudah membuktikan kalau misalnya ini paralel. Nah,
Dian Kiska. Saya Sita Koronada. Saya Salman Ali. Saya Saartali. Kabel, lampu bohlam, dan saklar. Bantu. Pada rangkaian seri, semua lampu berhitung berurutan, sehingga bila satu lampu mati, maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian menjadi tidak tertutup dan arus listrik tidak dapat mengalir. Bawa, jelasin di situ. Masya Allah, tepuk tangan buat semuanya. Jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap menyala karena lampu lain masih terhubung sumber listrik. Sebab ada lebih dari satu jalur di mana arus listrik dapat mengalir. Buktinya ini dicobanya. Nyala. Demikiannya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu Nazwa, Sarah, Gendis, Keke, Fadli, dan Zaki akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Berikut ini Nazwa dan Keke akan menjelaskan tentang alat-alat dan bahannya. Baterai berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan kabel berfungsi untuk mengalirkan energi listrik. Sedangkan saklar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan. Gimana saklar? Ini. Menghidupkan dan mematikan arus listrik, sedangkan lampu untuk penghantar listrik. Oke. Penjelasan akan dijelaskan oleh Sarah. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah Sebentar, Pak angkat dulu. Pak. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Berikut kesimpulan akan dijelaskan oleh Zaki. Kesimpulannya adalah keuntungan dari rangkaian seri adalah biayanya lebih murah daripada rangkaian paralel, dan kelemahannya adalah jika satu lampu terputus, semua lampunya akan mati. Dan keuntungan dari rangkaian paralel adalah jika satu lampu terputus, lampu yang lain akan masih bisa menyala. Dan kelemahan dari rangkaian paralel adalah biayanya lebih mahal dari rangkaian seri. Mari kita buktikan. Demikian, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum.
Ini adalah Tuhan. Nah, tahu nggak? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus listrik. Nah, gitu. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agep dan ini ada Zeges, Raisa, Aziza, dan Kalkila dan Wina. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian seri dan paralel. Alat dan bahannya adalah yang pertama baterai, yang kedua kabel, fitting, dan bolam, dan ada juga selotip. Oke. Dan saklar. Oke. Bahan paralel adalah bohlam, fitting, kabel, baterai, dan saklar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya akan mewakilkan kelompok 2 untuk presentasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian listrik paralel dan seri. Saya mulai dari bahannya, yaitu pertama baterai. Baterai fungsinya adalah sebagai sumber energi dari rangkaian listrik. Kedua ada kabel sebagai penyalur aliran listrik. Ketiga ada bohlam sebagai sumber energi cahaya. Keempat ada saklar sebagai pemutus dan penghubung dari aliran listrik, dan fitting sebagai tempat menaruh bohlam agar bisa menyala. Cara membuat rangkaian listrik seri adalah pertama kita merapatkan baterai dengan rapat-rapat, lalu diberi isolasi dan membagi baterai menjadi membagi kabel menjadi beberapa bagian, lalu tempel pada baterai dan diberi isolasi. Lilit juga ujung tembaga kabel pada bohlam dan jangan lupa tambahkan saklar, dan jadilah rangkaian listrik seri. Untuk membuat rangkaian listrik paralel sama dengan cara membuat rangkaian listrik seri, namun kita membutuhkan lebih banyak kabel. Sekian dari saya dan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh mas, ini mana deh? Ini atau ini paralel? Oh ini seri. Iya ngerti. Sambungin itu tadi kemana itunya? Sambungin ini. Yang ini tadi tahu hasilnya? Oh iya itu. Aduh gimana nih kurang ini? Teman-teman, rangkaian seri jika dimatikan satu mati semua. Dan ini adalah rangkaian paralel. Jika dimatikan, yang menyala hanya satu.
Terima kasih semua. Ini dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mau membuat rangkaian listrik paralel. Kenalkan, nama saya Kenzi, Ijaz, Fatan, Ilona, saklar. Terus ini buat tempat lampu, baterai, terus kabel, lampu kecil. Ya, mari kita mulai. Kesimpulannya adalah rangkaian seri kelebihannya kabelnya lebih sedikit dan sederhana. Kekurangan lampu seri lampu satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Kelebihan paralel adalah jika lampu yang satu mati, yang lain tidak mati. Tempelin guys ke baterai. Nah jadinya yang lain mati, yang satu nggak mati. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C. Perkenalkan, nama saya Freya. Nama saya Danis. Nama Dimas Zakir. Nama saya Kenan. Nama saya Danisa. Kami ingin mencontohkan rangkaian seri dan paralel. Alat-alat yang kita butuhkan adalah kabel, bolam lampu, saklar, heating, papan triplek, gunting, dan batu baterai. Mohon doanya ya. Kok di luar? Sama lampu. Ini lagi halus. Ayo. Assalamualaikum Arung. Waalaikumsalam. Gimana Rung? Sebelum praktik IPA apa yang kamu rasakan Rung? Biasa aja. Biasa aja ya. Jadi challenge ini nggak menantang nih? Menantang kan nih antara kelompoknya? Ya menantang kalau bareng-bareng, kalau buat sendiri sih enggak. Oh nggak menantang. Oke. Semoga sukses ya Rung ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ijas. Waalaikumsalam. Gimana Jas pengalaman kamu setelah tadi praktik rangkaian seri dan paralel? Jatuh. Enggak, alhamdulillah. Gimana? Skip. Kamu mau minta tapi nggak. Gimana Jas setelah tadi praktik IPA? Menegangkan. Menegangkannya gimana? Ya
Ya seru aja sih. Oke, kita selesai aja sayang. Ya. Oke. Assalamualaikum Latifah. Waalaikumsalam. Gimana Latifah lah perasaan kamu sebelum praktik IPA? Deg-degan sih. Deg-degannya gimana? Pengen copot jantungnya. Oh gitu. Emang kenapa mau copot? Soalnya teman-temanku pada nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Oke. Iya. Tinggal kamu manage teman-temannya ya. Iya. Tapi secara umum bisa kan? Bisa. Merangkai seri dan paralel. Bisa. Insya Allah. Oke, sukses ya Latifah. Ya. Bila lampu yang terpasang bisa menyala bergantian, rangkaian tersebut sudah menyala. Sudah benar. Ini contohnya gitu. Coba matiin satu bang. Nah ini contohnya bilang gitu. Ini contohnya. Dan ini contohnya. Rangkaian listrik yang alatnya listriknya dipasang tanpa berderet, tanpa bercabang. Kelebihan dari rangkaian listrik seri membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada rangkaian paralel. Kekurangannya dari rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik padam. Contohnya, dan lampu menyala lebih redup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian listrik seri. Kelebihan dari rangkaian listrik seri yaitu yang pertama menghemat kabel, yang kedua biaya yang dibutuhkan lebih murah, dan kekurangan rangkaian listrik yang pertama cahaya yang dikeluarkan tidak begitu terang, dan kedua jika satu lampu dimatikan semua lampu akan ikut mati. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu lampunya mati, yang lain tidak akan mati. Dan kelebihannya juga lampunya akan lebih terang. Kekurangannya adalah biayanya lebih mahal dan kabelnya juga lebih banyak. Sekian dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Bunga, dan Aulia, Audrey, Ratu, Arung, Abian, dan Alvano. Kami akan membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Bahan-bahannya terdiri dari 2 buah piting, 2 buah bohlam, 1 saklar, dan kabel, dan 2 buah batu baterai. Doakan kami ya. Bye-bye. Ini terlalu banyak yang biar rapi lah. Ini udah kencang nih kayaknya. Jangan berusaha. Pantang berusaha, jangan menyerah. Pantang. How about your opinion, Bunga? No, I think it was Huh? This is so. This is difficult or easy? This is so. No? Difficult. Why you say that? No, because it's normal. Okay, it's more easy. More struggle di sini.
Okay, try and try. Okay. I don't think I can. Ini kita sudah menyelesaikan rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini keuntungan si serinya sendiri adalah lebih mudah dan lebih cepat untuk membuatnya, dan si paralel energinya lebih sedikit, lebih kecil ya. Dan paralelnya di sini keuntungannya adalah jika salah satu lampunya diputus, semuanya tidak akan mati. Dan untuk kekurangannya sendiri lebih membutuhkan banyak bahan dan lebih lama untuk membuatnya. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan kami kelompok 5. Kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ada Arzita Zahra, ada Falisa Najla, ada Rizky Fadil Asyam, ada Shalika Almira, ada Satria Utomo. Kami di sini ingin membuat percobaan rangkaian listrik paralel dan seri. Di sini ada bahan-bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falisa Najla Putri. Hari ini saya akan menjelaskan materi rangkaian seri listrik. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik yang mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu itu bersama secara berurutan. Nah, kita ada bahannya. Kita punya beberapa kabel listrik dan 2 bohlam, saklar listrik, selotip tentu saja, dan gunting. Fungsi-fungsinya, kalau untuk kabel itu untuk menyalurkan energi listrik, dan baterainya untuk menghasilkan energi listriknya, dan saklar itu untuk menyambung dan memutuskan energi listrik, lampu untuk tempat penghantar listrik. Jadi tentu saja kalau lakban udah tahu ya, untuk lakban dan untuk gunting juga untuk gunting-gunting. Jadi sekarang kita akan mulai membuatnya. Pakai yang pink, jangan pakai yang biru. Ini artinya apa, Pak? Gimana perasaannya Kakak sebelum praktik IPA? Deg-degan. Deg-degannya kenapa? Takut gak berhasil nyala lampu IPA-nya ya. Ya, sama takut deg-degan aja, takut nilainya jelek. Ya, insya Allah bisa. Amin. Selalu ya, Kak ya. Ya, mohon doanya ya. Mohon doanya ya. Dadah. Oke, terima kasih, sehat sukses semuanya. Amin. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio ingin menjelaskan tentang rangkaian seri yang kami buat, rangkaian paralel yang kami buat ini. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun bercabang atau berderet.
Bahan-bahan yang kami gunakan pada saat pembuatan rangkaian paralel ini adalah beberapa kabel, 3 bohlam lampu, 2 baterai, lakban, gunting, dan saklar. Fungsi bahan-bahan tersebut adalah baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik, kabel berfungsi sebagai yang menyalurkan energi listrik, saklar berfungsi sebagai menyambung dan memutus aliran listrik. Terus ada lakban berfungsi sebagai melekatkan kabel listrik. Terus ada gunting untuk memotong kabel. Langkah-langkah pembuatannya adalah: pertama, siapkan bahan-bahannya, terutama kabel. Kedua, sambungkan kabel kepada bohlam pertama. Dari bohlam pertama ke baterai. Setelah itu, dari bohlam pertama sambungkan ke bohlam kedua. Dari bohlam kedua sambungkan ke bohlam ketiga. Setelah itu sambungkan kepada saklar. Dan setelah itu sambungkan kembali kepada baterai. Sekian dari saya. Sekian dari percobaan rangkaian listrik seri dan paralel dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamana jaya lagi. Iya, yes. Sekali lagi. Yes. 2 kali lagi. Yes. Bukan basa-basi. Dadah. Assalamualaikum Pak Riki dan Pak Mumtaz. Saya dari kelompok 3. Ada Razi, Fahri, Alicia, Izmi, dan Neira. Apa? Kami akan membuat rangkaian listrik paralel, seri dan paralel. Berikut jadi ngomongin oleh Razi. Alat-alat dan bahannya adalah gunting, lakban, kabel, relatif, 2 baterai, 2 fitting, dan 2 bohlam. Mohon doanya ya. Ini apa sih seri ya? Jangan lupa putarnya kabel bawah. Ismi, gimana perasaannya? Praktik rangkaian serinya berhasil, gimana perasaannya? Senang banget. Wow, subhanallah. Jadi ini Masya Allah, ini pengalaman yang berharga ya bagi kamu ya. Dan bagi teman-teman Jin, gimana Jin? Ya, senang. Senang banget ya. Ya, jadi tantangannya selesai berarti ya. Ya. Ini levelnya berapa nih? Levelnya ringan, sedang atau berat? Sedang. Sedang, oke. Good job. Kamu Nera gimana? Oke, sukses ya. Oke. Ini yang belum, sedikit lagi nih, yang paralel sedikit lagi. Nah, ini adalah penjelasannya. Coba kalau kita mengambilkan lampu A. Ya, coba kita melakukan lampu A. Lampu sebelahnya mati. Jadinya ini adalah seri. Oke, good job. Terus. Coba kalau
Coba kalau kita melepaskan lampu B, lampu A masih nyala. Jadinya lampu A dan B adalah paralel. Ngomong apa lagi? Ya gak ada lagi. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memberikan presentasinya. Rangkaian seri kalau dimatikan akan mati semua karena kalau satu lampu dicabut semuanya akan mati. Jadi karena arus listriknya sealiran listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Falfiansyah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu ada Andi Rasya, Raffi, Alif, sama Kalista, Chandra Murti, Balki Syahrani, Nur Safira, dan Kayla Ramadhani. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Raffi dan Kayla Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak pengujian terhormat, yaitu Bapak Riki dan Bapak Mumtaz. Nama saya Muhammad Raffi dan ada teman saya yaitu Kayla Ramadhani. Pada hari ini kami berdua mau menyebutkan dan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik serta fungsinya. Bahan pertama yaitu baterai sebagai sumber energi, jadi rangkaian listrik bisa menyala. Kabel, bahan selanjutnya yaitu kabel, fungsinya adalah mengalirkan arus listrik. Bahan ketiga adalah fitting, yaitu sebagai dudukan bohlam dan mendistribusikan listrik. Bahan keempat adalah triplek atau kardus. Fungsinya yaitu sebagai alas rangkaian listrik. Bahan kelima adalah bohlam. Bohlam ini fungsinya sebagai alat yang dialiri arus listrik. Bahan keenam adalah solasi dan lakban hitam. Fungsinya untuk menempelkan kabel ke tripleknya atau alasnya. Bahan ketujuh adalah saklar, fungsinya untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Bahan kedelapan adalah gunting, fungsinya untuk memotong kabel. Sekian dari kami berdua, dilanjutkan untuk memasang rangkaian listriknya yang dilakukan oleh semua kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian listrik yang dipasang secara berderet tanpa cabang, yang dimana jika salah satu lampu mati, lampu lainnya ikut mati. Kelebihannya adalah bahannya mudah didapat, hemat energi dan hemat biaya. Kekurangannya adalah salah satu lampunya redup. Lampunya lebih redup kan? Benar kan? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alatnya dipasang secara sejajar sehingga menghasilkan cabang. Apabila salah satu bohlamnya dilepas, coba dilepas. Ya. Maka bohlam yang lainnya tidak akan mati, tetap menyala. Sudah. Sekian dari kelompok 1. Ini udah ngomong.
Demikian ujian praktek IPA dari kelompok 1. Terima kasih kepada para penguji yang sudah menyiapkan bahan untuk kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelas 6A ingin membuat rangkaian paralel dan seri. Perkenalkan, saya Apri, Reza, Raisa, Naswa, Bianca, Keisha. Try, bolam, eating, saklar, kabel, dan lain-lain. Alat-alatnya. Alat-alatnya apa? Apa nih? Lakban, coklatip, gunting. Udah. Apa? Doanya semoga nyala. Dan ini bisa Bisa sempurna. Kelebihan seri adalah menggunakan lebih sedikit kabel. Contohnya. Yang kedua, lebih hemat daripada paralel. Yang ketiga, dayanya itu sedikit. Yang keempat, banyak amat dah, udah 3. Itu Kelebihan paralel yaitu kalau satu dimatikan, nyalain bakal masih nyala. enggak yang dekat baterai. Kalau yang dekat baterai itu lebih apa sih? Yang dekat baterai Lebih nyala, lebih terang karena itu apa sih? Dekat sama baterai. Terus kalau yang bawah, kalau satu di sini itu kurang terang karena itu apa sih? Karena lebih jauh dari baterai. Kan kabel daripada yang seri. Seri kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar. 6A kelompok 2 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak penguji di sini. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan rangkaian seri dan paralel. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Nurafifah Lubna, Zulfan Sya'almi, Zahwa Triana Holik, Enat Kimikol, Meroza Mangkona, Vanessa Mulia Ramadhani, Muhammad Omar Gozi.
Selanjutnya kami akan menyebutkan bahan yang dibutuhkan dalam rangkaian paralel dan seri. Rangkaian seri dan paralel membutuhkan bahan yaitu saklar, kabel, lampu, baterai, solasi, dan gunting. Dari komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, saklar untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua, kabel untuk menyalurkan arus listrik. Yang ketiga, lampu untuk benda yang dialiri listrik. Yang keempat, baterai untuk sumber energi listrik. Yang kelima, solasi untuk merekatkan benda-benda, dan yang terakhir gunting untuk menggunting solasi dan kabel. Setelah udah warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja. Tercepat dan terapi, maka hasilnya silakan bawa pulang ya. Oke, selamat. Seri adalah rangkaian yang dipasang secara berderetan tanpa cabang. Rangkaian seri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memiliki komponen yang lebih sedikit ketimbang paralel dan juga memiliki biaya yang lebih murah ketimbang paralel. Tapi rangkaian seri ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah yaitu memiliki cahaya yang lebih redup, dan juga jika lampu satu dimatikan, lampu lainnya juga akan dimatikan. Terima kasih. Itu prakteknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang dipasang secara sejajar dan sehingga berbentuk cabang. Rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah jika salah satu lampu mati, lampu lainnya akan tetap menyala dan lampu menyala lebih terang. Contohnya seperti ini. Ini ya? Yang mana ini ya? Ini. Ini nggak bisa dimatiin. Oh, yang ini. Oh iya, nyala terus sekarang nyalain lagi. Habis itu kamu jelasin lagi. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan banyak komponen dan biaya yang dibutuhkan lebih besar dibanding rangkaian seri. Kesimpulannya adalah lampu dapat menyala karena adanya gaya listrik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.